Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuhdiyatul Lutfiralda ingin mempresentasikan modul ajar untuk bahan untuk bab persamaan dan fungsi kuadrat fase E kelas 10 yang mana ini diajarkan atau digunakan untuk mengajar di tempat TPL saya, yakni di SMAN 43 Jakarta Selatan. Berikut adalah bahan bacaan atau mungkin materinya. Nah, untuk bahan bacaan ini, untuk anak-anak, itu saya berikan dalam bentuk flipbook seperti ini. Ini adalah bentuk flipbooknya. Ini sudah meliputi seluruh materi untuk bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, selanjutnya ini adalah modul ajarnya. Di sini ada informasi umum. Di sini model pendekatan atau model pembelajaran yang saya pakai adalah model Kadir. K-nya itu koneksi, A-nya aplikasi, D-nya diskursus, I-nya improvisasi, dan R-nya adalah refleksi. Ini berikut adalah CP-nya, CP yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ini adalah TP secara umum, dan ada 8 TP, karena ada 8 subbab yang ada di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, itu yang tadi ini TP umum, lalu ini adalah TP khusus, atau TP sesuai dengan kemampuan anak didik, atau teaching at right level, yang dimana ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ada yang untuk belum berkembang, sedang berkembang, dan sudah berkembang. Berikutnya, ini adalah asesmennya, dan juga meliputi cara pelaksanaan dan tindak lanjut dari diagnostik, formatif, sampai sumatif. Selanjutnya, ini pemahaman bermakna. Diharapkan dengan mempelajari materi persamaan dan fungsi kuadrat, nanti anak-anak akan mampu mengaplikasikan konsep materi persamaan dan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Berikut adalah pertanyaan pemantik. Di awal anak-anak diminta untuk melihat jembatan yang ini seperti apa bentuknya, ini seperti parabola gitu, atau seperti fungsi kuadrat. Lalu apa makna akar-akar persamaan kuadrat dalam kehidupan nyata, dan apa kaitan bab fungsi kuadrat dengan bidang yang lain seperti fisika, ekonomi, dan juga teknik. Berikut adalah pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama ada 3 tujuan pembelajaran, yakni anak-anak mampu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan benar, lalu juga mampu menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat melalui nilai diskriminan, lalu juga mampu mengoperasikan hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat dengan benar. Persiapan mengajar itu di awal itu ingin menggunakan asesmen diagnostik melalui platform Quizzes, tapi ternyata tidak terlaksana, tapi terlaksana dengan by paper test. Lalu untuk persepsi ini pendahuluan. Ini pertama itu sebelum mulai pembelajaran, peserta didik itu saling jawab menjawab mengenai bagaimana kabarnya gitu. Ini masuk ke communication. Lalu untuk tahap kedua itu guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa, dan anak-anak serta guru memulai pembelajaran dengan berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, dan termasuk dalam PSE, yakni untuk self management atau manajemen diri, di mana diharapkan dengan berdoa sebelum belajar itu anak-anak akan mampu mengatur dirinya, memanajemen dirinya untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan dan meniatkan belajar itu untuk beribadah kepada Tuhan. Jika MTK di jam pertama, maka nanti akan nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Tapi untuk bulan Ramadan ini hanya satu stanzah dikarenakan sebelumnya ada kultum. Lalu mengecek kehadiran anak-anak dengan bertanya dan juga mendoakan jika ada yang sakit. Lalu pemberian ice breaking ini tujuannya untuk menjadikan anak-anak itu lebih fokus atau supaya membawa mereka ke zona alfa, yang dimana zona itu zona yang pas bagi anak-anak untuk menerima informasi baru. Akan tetapi perlu digarisbawahi, ternyata pemberian ice breaking setiap pertemuan itu bisa menjadikan anak-anak bosan, padahal sudah berbeda jenis ice breakingnya gitu. Jadi saya lebih ketika masuk kelas, saya akan tanyakan terlebih dahulu apakah butuh ice breaking atau tidak. Jika butuh, maka ada ice breaking. Jika tidak butuh, atau karena memang mau langsung belajar, anak-anak sudah fokus, maka tidak perlu ada ice breaking. Lalu tahap sintaks pertama ini koneksi. Jadi anak-anak di awal diminta untuk mengerjakan asesmen diagnostik, aspek kognitif maupun non-kognitif. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini guru menyampaikan TP itu bukan dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam tulisan ini, melainkan dengan bahasa anak-anak yang supaya mereka lebih mudah paham, dan termasuk juga dengan video manfaat dari belajar persamaan dan fungsi kuadrat. Berikut videonya. Ya, setelah ditampilkan manfaat belajar bab persamaan dan fungsi kuadrat, lalu masuk ke sintaks yang kedua, yakni aplikasi, di mana anak-anak itu dikelompokkan dengan satu kelompok itu sekitar 4-5 orang, yang dimana ini juga pembelajaran sosial emosional untuk topik atau relationship skills, yang dimana itu harapannya anak-anak itu akan memiliki keterampilan sosial karena bekerja dalam kelompok. Jadi mereka diharapkan bisa bertukar pendapat dan bisa berani untuk menyampaikan pendapat dan menerima pendapat dari yang lain. Lalu untuk pengelompokannya juga berdasarkan kemampuan. Ini diambil dari nilai asesmen diagnostik aspek kognitif. Jadi nanti ada 3 jenis kelompok belum berkembang, itu ada 3 kelompok, sudah mulai berkembang ada 3 kelompok, dan yang sudah berkembang itu ada 2 kelompok. Jadi jumlah total di satu kelas itu ada 8 kelompok. Lalu guru memberikan LKPD yang itu berisikan soal untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, jenis akar-akar dengan diskriminan, dan mengalihkan dan menjumlahkan akar-akar kuadrat dengan benar. Setelah itu masuk ke sintaks D, diskursus. Jadi anak-anak di sini tadi kan diberikan LKPD, lalu di sini mereka akan menyelesaikan soal di LKPD itu dengan bantuan guru. Lalu juga anak didik yang mungkin lebih mahir di kelompok tersebut itu harapannya akan membantu teman kelompoknya yang belum mahir. Ini juga termasuk dalam PSE, social awareness. Jadi maksudnya adalah gimana supaya mereka itu menyadari bahwa mereka itu mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan temannya. Jadi mereka mau untuk mengajarkan temannya. Dan juga bagi anak didik yang mungkin memang belum mampu, mereka itu sadar bahwa mereka belum mampu untuk materi ini atau mungkin pembahasan ini, maka diharapkan dia akan mencari tahu kepada yang mungkin dirasa lebih mahir, dan akan belajar dan juga bertanya kepada yang lebih mahir.
Selanjutnya sintaks I, improvisasi. Jadi setelah anak-anak tadi menyelesaikan LKPD, anak-anak itu diminta untuk menjelaskan hasil yang mereka dapat di depan kelas, dan itu juga disesuaikan dengan improvisasi kelompok tersebut gitu. Dan ini termasuk dalam PSE juga, yakni relationship skills, di mana anak-anak itu diharapkan mempunyai kemampuan keterampilan sosial untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya dan menjadi argumennya. Lalu setelah suatu kelompok itu presentasi, diberikan kesempatan bagi kelompok lain untuk bertanya jika memang ada hal yang belum dimengerti. Ini termasuk ke dalam PSE juga, yakni untuk responsible decision making, yang dimana itu diharapkan anak-anak yang bertanya itu mengambil keputusan dengan bijak. Jadi mereka itu mengambil keputusan untuk bertanya, karena saya tidak tahu, seperti itu. Dan bagi anak-anak yang ditanya atau yang sedang maju ke depan, itu juga mereka diminta untuk menjawab pertanyaan atau mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan tersebut, seperti itu. Dan diharapkan juga jawabannya adalah jawaban yang bertanggung jawab, seperti itu. Lalu tahap sintaks yang terakhir, refleksi, di mana guru dan anak-anak itu bersama-sama merefleksikan bagaimana hari ini pembelajarannya dan juga menyimpulkan bagaimana cara mencari akar-akar, menentukan jenis-jenis akar, dan juga mengalihkan dan menjumlahkan akar. Selanjutnya, guru memberikan info mengenai bahasan untuk pertemuan selanjutnya, yakni mengenai TP ke-456, yaitu untuk membentuk persamaan kuadrat baru, menentukan nilai grafik fungsi, dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Penutup, evaluasi, lalu di sini juga refleksi, guru menanyakan perasaan anak didik setelah mengikuti pembelajaran hari ini juga masuk dalam self awareness. Jadi mereka sadar apa yang sedang mereka rasakan, atau mungkin pusing, atau mungkin merasa terlalu muda, atau mungkin biasa saja. Dan juga disampaikan bahwa jika mereka merasa pusing ketika pembelajaran, maka itu bertanda otak mereka sedang bekerja keras untuk memahami konsep yang baru. Ini termasuk ke dalam PSL self-awareness, yakni mereka sadar akan apa yang mereka rasakan dan menggunakan strategi growth mindset supaya mereka itu bisa tumbuh mindset-nya. Untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, tahapan PSE-nya sama, dan sama-sama menggunakan LKPD, lalu hanya mungkin yang berbeda itu TP-nya. Jadi tadi ada 8 TP, 3 TP di pertemuan ke-1, 3 TP di pertemuan kedua, dan 2 TP di pertemuan ketiga. Tahapannya sama, ada persepsi dulu, lalu ada sintaksnya koneksi, lalu ada aplikasi dengan kelompok, pembagian kelompok berdasarkan level juga, terus diskursus, terus juga ada improvisasi, dan juga ada refleksi. Untuk tahapan PSE-nya sama. Nah, mungkin yang membedakan adalah di sini di pertemuan kedua sudah tidak lagi mengerjakan asesmen diagnostik, seperti itu. Berikut untuk pertemuan ketiga, ini ada 2 TP terakhir, yakni anak-anak dapat menyusun persamaan parabola dengan tepat, dan juga nanti mereka akan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat dengan tepat, seperti itu. Dan tahapannya sama, self management juga gitu di akhir. Di awal pembacaan doa oleh ketua kelas, lalu juga nanti ada pembagian kelompok, lalu nanti juga LKPD 3 ini berisikan soal-soal kontekstual, mungkin berbeda dengan LKPD 1 dan 2, karena di LKPD ketiga ini karena
tujuan pembelajarannya adalah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, maka di LKPD 3 ini lebih banyak soal-soal ceritanya seperti itu. Sintaks diskursus, sintaks improvisasi, sintaks refleksi, dan penutup. Di penutup ini juga di akhir itu ada penutupan atau dalam artian guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa setelah pembelajaran. Ini juga termasuk ke dalam PSS self management. Jadi setelah tadi di awal mereka itu berdoa sebelum belajar, maka mereka juga berdoa sudah belajar supaya harapannya mereka bisa memanajemen diri mereka bahwa kesempatan mereka untuk belajar itu harus dimanfaatkan atau dimanajemen sebaik mungkin. Berikut adalah rangkumannya, self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, dan responsible decision making. Mungkin nanti akan ditambahkan di sini untuk untuk self management itu memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, baik itu di sebelum belajar ataupun ketika sudah belajar selesai pembelajaran. Berikut adalah lampiran penilaiannya. Ini untuk keterampilan dan ini juga termasuk dalam PSE, keterampilan kan ada kognitif, keterampilan, sama afektif ya. Seperti itu. Melaksanakan kegiatan kelompok dan menyelesaikan tugas individu dengan baik dan benar. Berarti ini masuk ke dalam self management juga, lalu juga responsible decision making juga, lalu juga relationship skills gitu ya. LKPD seperti itu. Untuk mampu mencari alternatif solusi masuk ke dalam responsible decision making, yakni pengambilan keputusan dengan bijaksana. Menjelaskan fungsi kuadrat masuk ke dalam relationship skills, karena mereka diharapkan bisa menjelaskan, bisa mempunyai skill, kemampuan untuk berelasi dengan yang lain. Ini untuk sikap, untuk afektif, jujur, spiritual, tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Dan ini untuk format penilaian sikap. Ini adalah LKPD-nya. Ini LKPD 1 itu untuk yang sudah berkembang, ada 2 kelompok. Ini LKPD 1 untuk yang mulai berkembang, ini ada 3 kelompok. Ini untuk 2 kelas, ada kelas D sama kelas E. Kalau di kelas E itu mulai berkembangnya ada 3 kelompok, kalau di 10D itu ada 2 kelompok. Lalu di LKPD untuk yang belum berkembang seperti itu. Soalnya beda ya, tingkat kesukarannya lebih banyak soal dan lebih sulit untuk soal yang mulai berkembang, sudah berkembang. Ini untuk LKPD 2, ini untuk yang kelompok sudah berkembang. Ini sudah masuk ke grafik ya, fungsi sifat-sifatnya. Ini untuk yang mulai berkembang. Lalu ini untuk yang belum berkembang. Nah, ini LKPD 3, ini sudah tidak lagi menggunakan kelompok-kelompok yang tadi, tapi semua kelompok mengerjakan soal yang sama gitu. Ini soal cerita kebanyakan, karena tadi TP-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Seperti itu. Ini adalah lembar refleksinya, lembar refleksi yang diberikan kepada anak didik di akhir pembelajaran atau mungkin nanti setelah UH. Lembar refleksi guru, ini peer assessment, masuk ke assessment formatif. Ini assessment diagnostik aspek non-kognitifnya, semua tentang aku. Lalu ini untuk jadi soal yang disusun untuk sumatif dan diagnostik itu disesuaikan dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematika gitu. Karena awalnya ini untuk PTK cuma tidak jadi seperti itu. Ini untuk soal draft soalnya ya, untuk sumatif. Ini adalah rubrik penilaiannya. Lalu ini draft soal, dan di akhir itu untuk sumatif itu ada 3 jenis soal.
ada kode ABC. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.